Kita mengindu. Hamay bata, Diyos mauhur mo bago kadosan. Pangkulan ng bata namin, simadagwasa at pangagulhitong. Huluan pinagdamay ka, berbasang halaman, marhito ito ng Diyos Kristus. Tapi, begitu lang ang adong halaman, ang liwan at papasulungin. Pikiran at pahajalan na ari-ari begitu lang sa mga naristong luhurmo. Agay kasabasang bereming begitu dan halaman gabi barang menunggang ham. Terus isang jawaban ini laham maramon tinutupang marhiti melestarikan lingkungan hidup. Ay begitu muli halaman. Bali kemudian pengasan namin hidup kita umurmu sama dosa namin. Amin. Kita mengindu. Hamay bata, Diyos mauhur mo bago kadosan. Ang hanggang sa hitan na hata nilibatan, baga-baga pasal-pasal sa nilusak. Ulang hanggang niya, umusin sa waho, dengan video berani, aku semadaho, tapi dengan perjaburan bukau, masih hidup sami, dengan hidup jauh, masih hidup jauh. Au sendiri pasalseran pelanggaran halanian anjar sama sehingga padian mengatur. Ibadah sebelum kita bapa berwisata dengan sasara halanian pertimbangan hitam tanda-tanda pada berbulan banyak kesangatan madan bata ibadah. Amin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Puji kita matuhata, mati Dodi Maria nomor 4, halaman nomor 4 ayat 1 pasal 4. Tengah kita hatan bapa
atas saudara pasal men siap yang dua ayat sada dasar opat. Untuk siapa bani Jehovah halani hati Qurani. Sada pasal bedi bani hari sabat. Nama dia kalau kemudian Jehovah akan menjadikan Qurani. Sangat istimewa. Mengambilkan tidak dihubungi sebab atas dengan borning. Langsung parugas sesatu tali takkan arbab terikat seorang yang sapi. Amin. Maksudnya mengalahkan kata anjahan amal sosial. Amin. Mendukung kita. Kejihidan Tuhan Arti Dodi Maria nomor 120 siang ayat sada das Bani ayat 10.
Dia akan mengingatkan kamu. Saksikan hingga apa saya ini sama saksikan ini. Apa saya Bani Sada Kanun. Apa saya Bapak nama pelang bahkan saya dan Yesus Kristus anak ini mari kita menapas nama ini barang sama Yesus Kristus ibadah mari turun menuju Bani aku naik juga Anda para minister yang ini mengulang lagi apa saya punya masih banyak biasa saya masih pasaran saya banyak saya musa banyak bahkan amin. Tunduklah dia mendiri ini. Payungan mendiri tengah kita lebih persembahan pujian kembali di MJ.
Puji sama Tuhan, menjadi haleluya nomor 1 ayat pada relu akan opat. Sangat hikmah tinggi biasa bagasan sama gua.
Salam buat kita semua. Selamat datang, selamat beribadah buat jemaat yang baru pertama sekali hadir mengikuti bersama ibadah di Kebesaran Indah. Apabila Bapak Enang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk ibadah-ibadah dan kegiatan gereja yang lainnya juga. Baik Bapak Enang, hari ini kita dengarkan kami selama minggu ini. Pertama, kegiatan jemaat GKP Harapan Indah dalam seminggu ini. Hari ini setelah selesai ibadah minggu akan dilaksanakan pemberian materi PSB oleh Inang Bivo, Inang Dewi Lestari Abadi. Kemudian pembinaan majelis dan calon majelis GKPS Resort Cempaka Putih akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 23 Juni jam 19 malam nanti. Topik tata laksana ibadah GKPS 2024. Narasumber Bapak Pendeta Dr. Richard Boro. Keempat, menggunakan Zoom meeting, nanti Zoom akan kita bagikan. Dan himbau kepada peserta supaya pada saat acara Zoom agar kamera selalu on. Jadi diharapkan jangan ada yang dimatikan, semua posisi on. Kemudian PA akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Juni pukul 18 di GKPS Harapan Indah. Dilanjutkan dengan sermon majelis dan calon majelis pada pukul 19 dilayani Bapak Pendeta Raja yang menghadiri adalah Imam Al-Seri Syakawi. Kemudian di acara rumah tangga dilaksanakan hari Jumat seperti biasa di tanggal 1 Juni jam 19.30. Adapun tugas calon bulan Bapak Pendeta Richard Siboro. Agenda Bapak Calon Samas Marulia Loho. Jadi Bapak Samas Hamsir Munte, Tuan Rumah Bapak Keluarga Jenderal Masyarakat Diri Payung, alamat Jalan Raya Babelan, nanti diinformasikan Marusia. Ibadah dua pagi dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Juni 2024 pukul 5 seperti biasa siang limbun. Petugas layanan Bapak Calon Samas Marulia Luhu, MC Bapak Setia Menengah Purba, 2 saat, Bapak Samas Hamsir Munte dengan Ketua Pemuda Resort Andreas Naga. Kemudian ibadah minggu 3 Juni adalah ibadah khusus minggu pelajar. Untuk itu, ibadah sekolah minggu yang ini akan dilaksanakan bersamaan, disatukan di ruangan ibadah bawah ini. Diharapkan masing-masing seksi nama khusus, seksi sekolah minggu dan juga presidium mempersiapkan untuk mengisi acara tersebut karena khusus untuk pelajar. Kemudian bagi keluarga jemaat GKPS Harapan Indah diinformasikan kembali untuk persembahan bulanan karena untuk bulanan ini itu akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 60% untuk resort, untuk seluruh pusat 60%, untuk resort 15%, jadi untuk jemaat hanya 25%. Untuk jemaat yang ini mencicil jalinan bisa melihat gambar di website kita, dan apabila ada jemaat kita dan juga barangkali yang baru beribadah di GKPS Harapan Indah rindu untuk ikut berpartisipasi dalam membawa hutang gereja, bisa mendaftar ke PMJ atau Ketua Pembangunan. Kemudian yang berikutnya, wadaran berbagian perpadangan merhajabuan anggota jemaat GKPS Harapan Indah. Secara membuka sialahi SN, diberikan menangnya sialahi dari pembayar. Papan permangan ini hardo hasubungan lumbang tebing S.Kom. Anak ni Bapak Hampus lumbang tebing. Diberikan menang Rosita Siangkuri, anggota jemaat GKPS, anggota jemaat HKB Petukangan Jakarta. Ya, dan dari hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 jam 10 di GKPS Harapan Indah. Kemudian ada bagian para mas-mas anggota jemaat GKPS Harapan Indah
Ridwan Hadianto Sumarmata, anak muda Pak Siswa saat Sumarmata, dibukan dengan Siswa Ridwan Tundang. Pakai tunangan dengan Desmaria Berpurba, berini Bapak almarhum dan Berpurba. Dibukan dengan Sarmaulun Sumbaya, anggota jemaat DKPS Bekasi. Dia dengan dari Arif Saksi yang lagi berusia Juni 2024 di DKPS Harapan Indah. Kemudian direkrutkan memang anak sekolah minggu DKPS Distrik 7 dan ibadah sekolah minggu DKPS Distrik 7, pengurus sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang akan diadakan pada hari Jumat sampai Minggu yaitu tanggal 28, 29 dan 20 Juni 2024. Yaitu acaranya Rituan Remaja. Kemudian pada Minggu 30 Juni ibadah raya seluruh anak sekolah minggu. Tempat area Gunung Tangkar Sentul. Biaya pendaftaran 300.000 per anak. Usia peserta minimal 12 tahun dan belum angkat CD dan bisa ditransfer ke rekening mandiri atas nama Helen yang terdaftar di Warnet. Kemudian ibadah raya khusus anak sekolah minggu di Fabel, DKPS Distrik 7 akan dilaksanakan di hari Sabtu 13 Juli 2024 di Ragunan, Jakarta. Dan tambahan, Ketua Naomi Distrik 7 mengundang semua anggota Inang Naomi DKPS se-Jabodetabek untuk hadir, yaitu pada hari Senin 24 Juni pukul 10 tempat DKPS Siko. Dan setelah ibadah sekalian acara memberangkatkan Imam Pendeta Alfrida Saragi ke tempat pelayanan baru yaitu di Resort Satya Negara Sangkar. Selamat ulang tahun buat anggota jemaat yang berulang tahun seminggu. Yang pertama, Imam Asriani yang lulus langit ke-7 Juni. Kemudian Imam Rusen dari Sinaga 11 Juni. Kemudian anak Alvin Babel dari 12 Juni. Kemudian Bapak Yusuf Sarbamani 15 Juni. Kemudian Bapak Aryo Odia Saragi 16 Juni. Barangkali Bapak ini atau anak atau remaja ada yang belum didaftar masuk ke kita ucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati kedepannya dan sehat. Kemudian hadirin rekan dewan daftar Jumat kemarin pada ini bisa saya lihat yaitu yang menjadi keluarga Bapak Herdianto Alhamdulillah Bapak Setia Sahat, kehadiran siswa 6, Samas 2 orang, calon siswa 1 orang, calon Samas 2 orang, Bapak 4 orang, Imam 9 orang, nama musuh 2 orang, jumlah 26 orang. Jadi kita perhatikan jumlah jemaat itu 188 orang. Namun yang hadir untuk pertemuan 26 orang, bisa kita hitung sedikit sekali persentasenya. Kemudian untuk kehadiran sermon majelis, kita bisa lihat dari 30 jumlah majelis yang hadir 25 orang cukup bagus. Terima kasih buat partisipasi majelis yang hadir. Kemudian kita lihat laporan keuangan. Yang pertama, keuangan jemaat DKPS Harapan Indah untuk laporan tanggal 16 Juni. Subtotal pemasukan 16.194.409 rupiah. Subtotal pengeluaran seminggu ini 12.936.500 rupiah. Total pemasukan minggu ini 3.207.909 rupiah. Saldo awal minggu sebelumnya 4.079.698 rupiah. Saldo akhir minggu ini 7.287.607 rupiah. Pengeluaran untuk saldo dan resep akhir bulan ini 4.377.000 rupiah.
Dan saldo untuk akhir bulan ini kita berjumlah Rp2.910.607. Kemudian yang berdiri ruangan panitia pembangunan total pemasukan minimum Rp11.737.000. Total pengeluaran minimum Rp1.600.000. Saldo minimum sebelumnya Rp35.284.566. Saldo akhir Rp45.421.566. Kemudian sisa pinjaman kita sebesar Rp650 juta. Uang yang masuk pada hari ini isian janji iman dari keluarga Koordinator 19 sebesar Rp250.000. Kemudian janji iman Bapak keluarga Laban Bahirba sebesar Rp1 juta. Sembilan bulanan keluarga Bapak Laban Bahirba Rp100.000. Sembilan bulanan keluarga Mulia Surga Bakti Deni Sinaga Rp100.000. Kemudian telah diterima dari penunggu Bella Atria Purba yang merupakan persembahan buah sulung. Ya, mungkin sebenarnya kita itu buah sulung nanti perlu kita tanyakan lagi. Tapi yang pasti persembahan buah sulung pertama untuk tugas pembangunan Rp1 juta. Untuk tugas jemaat Rp500.000. Untuk tugas pemuda Rp500.000. Jadi pemuda Bella memberikan bonus sebesar Rp2 juta. Kemudian pertemuan keluarga Jumat 12 Juni untuk pusat Rp100.000, Kuria Rp110.000, sektor Rp175.000, jumlah Rp385.000. Telah diterima DNU dari keluarga Siswa Menengah Purba untuk seksi sekolah minimum sebesar Rp500.000 karena ulang tahun Alvin Mujadin ke-11 tahun. Diterima dari keluarga Sambela dari Tenaga 9 bulanan Rp100.000. 9 bulanan dari Bapak keluarga Samas Kemersen Bemani Rp100.000. Jadi untuk tugas pembangunan keluarga Samas Kemersen Bemani Rp200.000. Jumlah uang yang masuk pada pagi hari ini sebesar Rp4.735.000. Dan untuk tugas ibadah minggu depan pertukaran mimbar profil Mercedes 7 kita kebagian ambilan Bapak Pendeta SSA Purba. Agenda yang kalau sama susah kita lalu bagi Bapak calon sama Erikson menurun piring Bapak siswa Semarwata tanggalan 1 Imam Siswa Tribuna Tolong tanggalan 2 Bapak calon siswa Romanson Purba pemerhati Bapak calon sama Marulia Lehu pemusik Kantoria dan Nama Pose. Jadi dengarkan buat Nama Pose kemarin ada masukan supaya perawatan dunia bisa saling keluarkan semua. Nah, karena pesta pelajar seperti kemarin segala jenis yang punya talenta bermusik dan apa silahkan dikeluarkan kembali untuk mengeluarkan. Kemudian senior 1 Imam Masari, senior 2 Imam Mufastodu, senior 3 Imam Bunawa Saragi, model ibadah, model khusus, kesaksian ujian, sesi sekolah minggu dan nomor boso dan tambahan lagi kelas sibuk untuk dipersiapkan. Untuk yang kedua, Andreas sesuai Hamri. Demikian daftar jemaah untuk minggu ini. Mari kita bawa dalam doa bersama, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa kami yang di surga atas segala pekerjaan-Mu dan berkat yang Kau telah berikan kepada kami ini remaja atas harapan indah Engkau melihat Tuhan banyak kegiatan-kegiatan yang kami rencanakan untuk kemuliaan-Mu untuk itu Tuhan segala apa yang kami lihat sangat terbatas Tuhan untuk itu hanya Engkau untuk menyempurnakan segala kekurangan kami Tuhan agar setiap ibadah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Demikian juga Tuhan kau melihat kami membutuhkan dana Tuhan dalam segala kegiatan dan demikian juga untuk hutang kami yang nomor 50 juta Tuhan. Kiranya orang yang telah memberikan rintangan terhadap gereja-Mu ini, kiranya Engkau tetap memberikan berkat limpah supaya mereka juga dapat membagikan berkat. Bagi jemaat kami yang barangkali belum mempunyai kesempatan untuk itu kami minta kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau berikan sumber pundi-pundi rezeki Tuhan, agar kami juga bisa membagikan berkat kami buat kegiatan dan pembangunan gereja kami itu. Untuk Tuhan, mulai hari ini dan untuk kedepannya kami sangat menunjukkan rezeki yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jika Tuhan Mahite Dodi Haleluya nomor 250 ayat 1 dan sebanyak ayat 2. Dia mereka Johnson. Marmarin mereka. Dia titik bermain pembangunan Tuhan. Marmarin hidup pakon belum. Nama ini hubungan dari suatu dasbani sedang. On Tuhan belum masjid Tuhan lagi rumah penembahan Tuhan. Ayah lama muncul sangat kurang. Lalu jualan tong-tong sebelum asham tong-tong anu tong-tongan nalau mengalami bersama-sama. Tuhan semua ambilan ngalau pada semua inam bipo lesenaria berulang-ulang. Asy ada dari hamba maknanya masih seluruh pengasuhan dalam Tuhan. Karena hatam tangaran namin jadi tidak mengenal dibanding pergumulan namin segala cara. Tuhan yang mengalami bani hilang namin kuliah kita sekarang mulai dari sekolah minggu remaja pemuda berharap ada manusia Tuhan. Saya masuk hamba Tuhan asis dia tetap menghidup juga terus menghubungi Tuhan karena terima kasih beban jemaat yang dalam pergumulan baik itu pergumulan dalam pekerjaan ekonomi atau pergumulan baik Tuhan saya sentuh menahan nama ruang dia sedia menyelesaikan semua pergumulan dalam beban Tuhan. Tuhan anak kita martong juga hubungan
Utama nani pendeta Richard, sungai mana pendeta Raja, Bani Penjangan itu, majelis dan seluruh calon siswa agar secara sosial dalam pelayanan apapun tantangan yang dihadapi. Tuhan akan merohani khususnya dalam pembangunan gereja kita bersama Allah. Menjadi kewajiban kami menambah kebutuhan gereja. Pas menghamana agar melakukan usaha perjalanan selesai Tuhan. Asebui dalam kami Allah membayar tanggungan Tuhan. Tuhan hanani bermartabat dulu untuk umat GKPS harapan indah untuk ulang tahun GKPS harapan indah yang bersukses tahun Tuhan. Tanggal 7 Juni 2024 asal kegiatan dan rencana-rencana namun belum berjalan dan berhasil. Amin. Ya mahita martamu martafe yang berinazar kami Tuhan Yesus sudah baik. Hamba kami ya sana pasir serana haram sesama Selama Amin. Mundur maha puriya. Mundur maha. Aina ijalah minta akan mengenai baba menghibur pada sebelum ini boleh terjadi ngabur namun menjadi minta ujian kita haleluya nomor 222 ayat pada dasarnya ayat 2. Mahal nami Tuhan. Ganyan manorangan do, ihasomani ramanami, ipasupasuhan lakuan nami. Alanya Tuhan, Tuhan nami kuryamuhon, sadao berpikiran nami, pasanakan Tuhan. Martuan uhubamu, manapsihon, hapos sayon nami ilubinu, sanay hama, wahon menjalo, pada anak tungguin namin, inmahatamu na mapasin ini. Riyak kita Tuhan, tunduk kami Tuhan namin, taruhuri hama namin haganutan, tunduk na pasin na mambererumo hutan namin, manjalohan hatamu ini, ase margugok ka namin mangarusi, Rosi magagulong hatamu ini, ibadah Kristus, hanami martong ruhubamu. Amin.
Harus mengatakan Bapak Inang. Shalom. Biar Bapak Inang, mari kita melihat di slide kita, khotbah kita hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pasal 5 dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita membaca secara responsoria. Saya memulai membaca di ayat ke-6. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah pembacaan firman. Bapak Inang, sebelum kita mendengarkan khotbah, baiklah kita menyapa saudara di samping kiri kanan belakang kita dengan mengatakan selamat hari Minggu. Kita tak ini, ya dilihat wajahnya. Kalau kita mengatakan bukan karena melihat, tetapi karena iman. Anggemar kita lama meningon kita tak bodoh ini. Ya. Terima kasih mak. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita flashback ke belakang bagaimana pelayanan Paulus, kita lihat di slide ini, ternyata Bapak Inang, Paulus dalam masa-masa pelayanannya itu banyak menghadapi yang dinamakan tantangan, pergumulan, atau kesulitan hidup. Dan juga pada waktu itu situasi yang terjadi dalam keadaan jemaat Korintus yang suka sekali mereka Bapak Inang berkelompok-kelompok, sehingga di antara mereka saling mengagungkan kelompok masing-masing. Kelompok Kepas, maka aku merasakan kelompok Kepas yang paling baik. Kelompok Paulus, maka kelompok pula yang paling baik. Kelompok Apolos, maka kelompok pula yang paling baik. Itu yang terjadi, dan yang berkenaan dari pelayanan Paulus dan panorama lain, sehingga memang langkah Bapak Inang tetap akan berpengaruh dalam pelayanan ini. Paling tidak, anggota Sonarion sedikit mengurangi semangat begitu. Kalau adalah misalnya pergumulan, kalau adalah misalnya kesulitan, pasti itu juga akan berpengaruh di dalam pelayanan kita. Bahkan juga membuat kita mungkin surut atau kurang semangat, kurang motivasi dalam melayani. Itu hal wajar dan alami, manusiawi doa ini. Tapi kita melihat sebagai seorang pelayan, kalau berbagai macam pergumulan, persoalan, kesulitan hidup yang dia boleh lalui dalam pelayanannya, kita lihat di sini seperti pengakuan Paulus, dia dapat menunjukkan sikap yang bersabar, sikap yang tabah menghadapi semua ini. Ini hal yang patut, hal yang perlu kita cermati juga dalam menjalani kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Dalam menjalani pelayanan kita, bukan hanya pelayanan, tapi kehidupan kita. Dan yang diteladankan oleh Paulus di sini, tentunya
yang sangat baik sekali untuk kita cermati sebagai warga jemaat dan juga sebagai para pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita menyadari bahwa pelayanan yang dia lakukan itu bukanlah untuk dirinya, bukan untuk mencari pujian bagi dirinya, dan bukan untuk mencari keuntungan pribadinya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka Paulus senantiasa berpengharapan di dalam melayani Tuhan, walaupun banyak kesulitan. Jadi ini harus kita cermati. Sebagai warga jemaat, mungkin banyak hal, mungkin juga pergumulan ekonomi, sakit penyakit, boleh kita hadapi Bapak Ibu. Tetapi mari kita lihat bagaimana Paulus di sini. Dia senantiasa bersabar, dia senantiasa sabar. Itu sebabnya dikatakan tadi di ayat 6, oleh karena itu hati kami senantiasa sabar, meskipun kami sadar bahwa selama mendiam tubuh ini masih jauh dari Tuhan. Artinya ketika dia menyadari bahwa ketika dia mendiam tubuh ini akan terlepas dari persoalan. Itu disadari oleh Paulus. Ini tidak terlepas dari pergumulan, juga tidak terlepas dari persoalan dan kesulitan. Tetapi kata Paulus, senantiasa tabah. Oleh karena ketabahan itulah, maka dia selalu melakukan pelayanannya dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dia senantiasa melayani untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Paulus mengajak kita juga, bukan hanya mengajak orang Korintus, tetapi juga mengajak kita orang percaya pada masa ini, supaya kita hidup terus melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang percaya harus tetap setia, walaupun perjalanan hidupnya selalu diperhadapkan dengan banyak persoalan. Tetapi harus yakin Tuhan akan selalu menolong dan membantu kita ketika kita setia dan taat dan mau berkorban di dalam pelayanan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dan juga anak-anak kami nama Poso, kita lihat di sini bagaimana Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa hidupnya hidup karena benar percaya, bukan karena melihat. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Percaya di dalam Yesus Kristus, hidup kekal itu dianugerahkan kepada semua orang percaya. Jadi kalau sudah dianugerahkan, berarti mari kita terima di dalam Tuhan, bukan karena kita melihat, tapi karena iman percaya kita kepada Tuhan. Dan karena iman kita menyadari bahwa waktu itu dan belum berakhir, dan waktu akan terus berjalan. Jadi kita terus berjalan menuju kepada tujuan. Tujuan hidup kita adalah hidup kekal. Tujuan hidup bukanlah di dunia ini Bapak Ibu, bukanlah untuk hal-hal kegaduhan ini, tapi hal yang kekal. Hal yang kekal itulah yang dikatakan hal yang tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi terlihat oleh mata iman. Itu sebabnya dalam kota kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena iman. Manggol halani hapersayawa, sino halani na manida. Oleh karena itu, ketika itu ada, kita harus fokus Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya ada waktu untuk kita. Maka ketika waktu itu ada, kita harus fokus dan menarikkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Kita tidak boleh turun, kita tidak boleh mundur, apalagi berputus asa. Kan tradisional, apalagi siap bertadi calon majelis orang, mulai di masa tengah jalan, kan sudah di tengah perjalanan ini menuju kepada pelantikan.
Apakah kita benar-benar sampai kepada finish, sampai kepada garis yang telah ditentukan? Aduh, kayaknya capek deh. Kayaknya lelah sekali jadi Pak Borja ini. Rasa-rasanya ingin mau mundur. Bisa saja terjadi tersirat di dalam pikiran Siam sebagai calon majelis. Karena banyaknya ya gangguan emosional, gangguan pikiran, bahkan juga gangguan ekonomi. Karena dalam pelayanan ini juga Bapak ini pengorbanan itu juga harus kan begitu. Harus berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban juga dari untuk menjadi seorang pelayan. Nah, aduh, kayaknya saya ingin mundur. Boleh itu terjadi dan bisa itu terngiang di dalam pikiran kita. Lalu kita mengambil solusi bagaimana? Apakah juga aku harus suruh? Apakah juga aku harus mundur? Bagaimana? Bapak Ibu, Paulus mengajari kita mari fokus mengarahkan kepada hidup yang tidak terlihat itu. Hidup kekal itu. Hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk mencapai harapan itu, mari kita pakai iman. Jangan mata jasmani kita. Mata jasmani kita memang akan gampang dipengaruhi oleh dunia ini. Apalagi dengan banyaknya pergumulan. Jangan-jangan semua inspirasi malu mengatakan semana-mana kalian mulai singgah di dunia. Lapaskan tujuan mau mundur, halang persoalan, halangnya tantangan ini, gol. Halangnya ini ada depan. Paulus mau mengatakan kepada kita, dia pengaruh dengan kedagingan ini. Sebenarnya Bapak ini ada banyak tawaran yang diberikan oleh dunia ini kepada Paulus. Dia tidak fokus ke sana. Karena dia memahami semua itu sifatnya fana. Semua itu sifatnya berlalu, berdiri, terbatas. Dan dia mencari. Semuanya ini bagi Paulus tidak ada kekuatan dibandingkan dengan kekekalan yang diberikan oleh Tuhan Allah di dalam hidupnya. Jadi sini Bapak Ibu, hidupnya adalah menerima kasih Allah, yaitu untuk memasuki kerajaan Allah kelak. Untuk tujuan kalau kita memiliki tujuan untuk memasuki kerajaan Allah kelak, memang sia-sialah kelelahan kita di dunia ini. Sia-sialah ibadah kita. Sia-sia juga semua pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi karena pada hal-hal yang rohani, sehingga dia senantiasa bersukacita di dalam menjalani kehidupannya, bahkan juga di dalam pelayanan. Tidak diajarkannya bagaimana kehidupan kedagingannya. Kalau kita keadaan jemaat Korintus itu juga pasang surut. Ekonomi juga ya kadang baik, kadang marah-marah, kadang juga tidak dapat dirasakan. Sehingga memang solusi yang dilakukan oleh Paulus adalah dia melakukan hal-hal yang lain di samping daripada pelayanan ini. Itu makanya dia menjalankan atau menjual tenda, membuka tenda-tenda untuk menambah income daripada kehidupan. Artinya dia harus mengarah kepada kehidupan kekal, tidak mengabaikan kehidupan di dunia ini. Dia mampu membagi, dia mampu mengatur, menata waktunya. Ini hal yang perlu juga untuk kita teladani dalam hidup kita ini. Maka kita lihat di sini bahwa bagaimana Paulus itu senantiasa merasa sukacita melayani Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan ini bisa dia dapatkan hanya oleh karena iman. Dia sekarang mendiam daging. Kalau dalam keadaan jasmani atau masih dalam dunia ini, tetapi dia tidak pernah juga melepaskan tubuh rohani. Artinya menimang bersebanding kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Ulang-ulang Bapak Ibu, jangan besar kehidupan jasmani daripada kehidupan rohani.
Kalau kehidupan jasmani ini bisa dikatakan 95%. HP kehidupan rohaninya hanya 5% misalnya. Itu sangat tinggi sekali. Tapi kita lihat di sini Paulus dia menyeimbangkan kedua hal itu. Dan kita juga Bapak Ibu sudah banyak mendengar tentang berita yang dapat mengancam kehidupan rohani Paulus. Bahkan juga kehidupan rohani kita pada saat ini. Misalnya dengan banyaknya penyebaran dari apa ya, dari istilah apa sekarang ini yang viral ini, Kristen progresif ini, kan bisa juga mempengaruhi kehidupan kita Bapak Ibu. Karena Kristen progresif ini menekankan bahwa tidak perlu persekutuan dalam gereja. Yang perlu apa? Pokoknya aku mengasihi orang lain, menolong sesama. Iya. Itu sudah cukup. Itu yang diajarkan oleh Kristen progresif sekarang ini. Lalu bagaimana kita melihat Bapak Ibu? Sisi juga memang kita harus saling menolong, saling membantu. Tapi juga mengabaikan keberadaan gereja. Salah satu tidak kita lakukan dalam tugas panggilan gereja, marmaria, kronomia, dan diakonia itu akan timbang. Diakonia saja Bapak Ibu. Persekutuan itu di gereja. Kalau ada di tempat lain, marmaria yang juga di gereja, walaupun ada di tempat lain, menolong sesama. Hanya berdiakoni. Makanya harus hati-hati kita memahami hal ini Bapak Ibu. Nah ini diajarkan Kristen progresif langkah hati dari jalan bangunan. No. Jangan mau dipengaruhi hal ini. Sama kita ada tugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani. Salah satu kita tidak melakukan ini untuk timbang. Jadi mereka katakan di sini. Oleh karena itu apa yang Paulus peribadahan, penyembahan, persembahan bagi Tuhan, dan dalam kehidupan ini yang dinamakan bersosial, komunitas kekristenen, orang-orang yang beriman harus saling mengasihi. Itu wajib. Harus saling menolong, harus saling menolong, saling mendoakan, dan harus saling berbelas kasihan. Demikian Bapak Imam, maka kita sudah beriman kepada yang kekal itu. Manggil wanita ibadah satu saya, bukan karena melihat, karena kalau hanya melihat, memang seperti itu. Aku mengasihi dia, dia mengasihi aku, pekerjaan atau tinggalan yang terlihat, tetapi bagaimana kehidupan rohani yang tak terlihat itu. Ini hal yang penting yang harus kita cermati juga di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, persembahan, penyembahan, peribadahan bukan kita lakukan itu untuk bagaimana Allah ini dihormati. Karena tadi tetapi purifikan kita sama kami, purifikan kita sama kita Tuhan Hai. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang adil, Tuhan yang berkuasa. Dia punya hati yang mulia. Tetapi orang yang sudah menerima anugerah kehidupan yang kekal ini, maka dia wajib menghormati Tuhan. Kasi menghormati kita bersama kita. Na perlu beres sa banbaraw at tunay ay mautuntuhan vertikal din. Ini kita lakukan dan di samping itu juga kita harus hidup dari hukum kelima sampai dengan 10. Artinya itu tidak terlepas dari kehidupan orang percaya. Jadi tidak cukup hanya horizontal itu kepada sesama. Kalau hanya kepada sesama itu belum sempurna melakukan hukum Tuhan. Tapi memang vertikal horizontal kepada Tuhan dan kepada sesama. Oleh sebab itu Bapak Ibu teman-teman, maka kita jangan melihat atau menilai persembahan penyembahan itu yang sifatnya materi saja atau tindakan saja. Cukuplah menolong, cukuplah mengasihi sesama, tetapi kalau kita tidak
mengadakan persekutuan, tidak mengadakan martirian, itu juga akan menjadi timpang. Kita hidup di dunia ini memang hidup untuk mengasihi sesama, karena Tuhan juga mengatakan yang kamu kepada saudara ini adalah juga kepada Aku. Jadi tidak terlepas Bapak Ibu. Hidup vertikal dan horizontal. Halnya kita tidak menghinakan Tuhan, maka dalam perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu dimungkinkan siapapun kita akan menghadapi banyak percobaan, akan menghadapi banyak gejolak, banyak kesulitan. Tetapi ingatlah, semua itu akan terakhir. Semua itu terbatas. Semua itu tidak akan dapat menjatuhkan kita ketika kita mengimani yang kekal itu. Maka Paulus mengarahkan kita untuk senantiasa hidup mengarah kepada kehidupan yang kekal itu, kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mengalami seperti yang dialami Paulus, kuncinya adalah bersabar. Kuncinya adalah tabah menghadapi segala sesuatunya, dan hiduplah di dalam iman kepada Yesus. Imanilah Dia yang tidak dilihat itu Bapak Ibu. Imanilah Dia yang telah menjadi raja. Melalui bagaimana kita hidup menuruti perintahnya. Ini yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Oleh karena itu, memang kesempatan masih ada diberikan kepada kita. Kita lihat di slide berikutnya Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan yang ada ini. Mari kita pergunakan, mari kita pakai Bapak Ibu. Bahkan mari kita tunjukkan untuk mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal rohani, dengan hal-hal yang berkaitan. Mari kita menandalkan kepanaan yang dari diri kita. Seperti yang dikatakan Paulus, supaya kita juga mau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi di ayat 8 tadi dikatakan Paulus, yaitu saya bacakan lagi, dan terlebih setelah kami beralih dan dari ini untuk mengenal kepada Tuhan. Yang baru maksudnya di sini Bapak Ibu, yaitu hidup manusia di dalam Kristus, hidup yang diperbaharui, yang mengandalkan Tuhan, hidup yang seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Mau kita mengandalkan kedagingan, mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Artinya mari fokus kepada hal-hal yang rohani tadi, yang sifatnya kekal, karena itu adalah anugerah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu setia sampai akhir. Sebagai warga jemaat yang baik, setia sampai akhir. Jangan setengah jalan mundur. Sebagai pelayan, setialah sampai akhir. Dan sebagai calon majelis, setialah sampai akhir. Katakan seperti pengakuan saya, ini aku utuslah aku. Walau apapun yang menjadi goncangan, walau apapun yang menjadi persoalan dan kesulitan, tapi ini aku utuslah aku. Kenapa? Pengakuan saya sampai ke sana karena dia percaya kalau Tuhan mengurus maka Tuhan akan mengurus. Kita hanya mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita semua jemaat yang hadir di sini ini memang hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan Bapak Ibu, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang rohani sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari capai itu. Mari capai itu. Supaya kita juga boleh merasakan bahwa aku telah mengimani apa yang telah kuimani, bukan karena apa yang telah kulihat, tapi karena apa yang telah kuimani, yaitu hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Halnya ini mari pergunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada, dengan kita mau menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Boleh Bang? Silakan bernyanyi singkat. Silakan Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita menyanyikan hidup ini.
Dari lalu undang melalui kita hari ini supaya hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang rohani, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu siapapun kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kesempatan ini dengan baik. Mari capailah itu. Selanjutnya Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita lihat di slide berikutnya. Apa yang dikatakan Paulus di ayat yang ke-10? Sebab kita semua harus menghadap pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat. Artinya Bapak Ibu, kita tidak dipaksakan, tetapi kita diajak untuk memilih mana yang harus kita kerjakan. Baikkah, jahatkah? Keduanya ini punya konsekuensi masing-masing. Kalau kita tahu baik ini konsekuensinya, kalau kita tahu jahat ini konsekuensinya, maka pilih mana yang harus kita jalani. Paulus mengingatkan kita bahwa sekecil apapun, sebesar apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, semua ternyata itu nyata, talar, taridah di lobe-lobe ini Tuhan. Lama-lama apa ini? Tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Dan dikatakan dari ayat 10 ini, kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan nanti kedatangannya yang kedua kali di pengadilan yang diberikan dan diadakan oleh Kristus, kita akan menghadap tahtanya. Ijai mahoni taridah talar nasi song apa kita manggol sanggah ibunya umum. Maka mari Bapak yang capai yang tidak ada kelihatan itu, capai yang kekal itu, dan semasa kita memiliki kesempatan di dunia ini, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, karena akan konsekuensi yang kita terima dari yang kita lakukan itu. Oleh sebab itu, percayalah Bapak Ibu, marilah hidup dengan iman. Kalau kita hidup dengan iman, maka kita akan melakukan hal-hal yang berkenan kepada kehendak Tuhan. Dan kita tahu
bahwa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu adalah hal-hal yang semu, hal-hal yang panen, yang tidak punya kekuatan. Asik, Paulus menjelaskan bahwa hidup ini singkat dan berlimpah. Itu juga teman-teman. Kalau kita mungkin nantinya bisa hidup sampai 70 tahun ke atas, kita bersyukur, tapi kita tidak punya tenaga lagi. Kita tidak punya kekuatan lagi. Kita hanya mungkin melihat mengimani apa yang selama ini kita jalani. Artinya masih muda, masih punya tenaga, masih punya semangat kerja. Dan khususnya buat anak-anak kami nomor Moses. Jangan menyerah, teruslah berjuang. Waktu sekarang ini adalah berjuang. Karena ada waktu menanti tidak lagi bisa kami pakai untuk berjuang. Waktu yang ada pakailah sebaik-baiknya masa depan dengan tidak mengabaikan kehidupan rohani dengan tidak mengabaikan hal-hal yang rohani yang diinginkan oleh Tuhan. Mari lakukan itu dengan bagaimana kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup ini memang temporer. Walaupun temporer, walaupun ia punya batas, tetapi kalau digunakan itu dengan baik, percayalah seperti topik kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Walaupun belum kelihatan yang kekal itu Bapak Iman, membangun keyakinan Bapak bahwa Tuhan itu akan menyatakannya. Dan harus kita punya keyakinan apa yang terjadi saat ini di dunia ini, itu akan ada mantan upahnya di sana. Ayo asyik di pengadilan Kristus nanti akan dibuka buku kehidupan itu. Dilihatlah, oh si A, oh si B, si X, hidupnya di dunia begini, maka dia harus begini. Dia akan menerima itu sesuai dengan tindakannya, sesuai dengan perbuatannya, apakah baik ataupun yang jahat yang dia lakukan selama hidupnya. Oleh karena itu, marilah Bapak Iman, gapailah tujuan hidup kita yang sesungguhnya itu, yaitu kehidupan kekal. Jangan hanya fokus kepada kehidupan yang terbatas ini, tapi fokuslah kepada kehidupan nanti, di mana tidak ada yang dengan gampang mendapatkannya. Tidak ada orang yang bisa mendapatkannya hanya karena melihat saja. Tetapi harus juga dengan beriman kepada Yesus. Kalau dengan beriman, maka dia akan berpengharapan. Kalau berpengharapan, maka dia akan semangat juang untuk melakukan supaya dia menggapai itu. Hari ini Bapak Iman, mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersabar, untuk selalu tabah menjalani hidup ini agar penahadurkan ini. Walaupun bagaimana kesulitan, walaupun bagaimana persoalan yang kita lalui, tapi mari percaya kepada Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Amin Bapak Iman, martonggo mahita. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, yang boleh juga memotivasi kami untuk kami menjalani kehidupan ini dengan selalu tabah dan bersabar dan mengimani apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami, yaitu kehidupan yang kekal yang menjadi tujuan hidup kami walaupun kami masih berada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami jemaat-Mu semuanya, Bapak Imam, anak-anak kami nama poso dan remaja, biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami untuk kami boleh hidup bersabar, bertekun, beriman kepada Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu yang ada di GKKS Harapan Indah ini. Biarlah Engkau juga senantiasa memberkati kehidupan mereka sehari-hari, ekonomi mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, harapan-harapan mereka. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati sehingga mereka juga semakin bersyukur kepada Tuhan dan semakin kuat menjalani setiap musim kehidupan mereka.
Kami yakin dan percaya Tuhan, di dunia ini tidak ada yang menyenangkan kami, tidak ada yang menjanjikan. Kalaupun ada yang menjanjikan itu hanya temporer dan tidak dapat kami pertahankan. Tetapi Tuhan, Engkau menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami, dan itu yang menjadi tujuan hidup kami selagi kami masih hidup di dunia ini. Mari Tuhan arahkan kami, tuntun kami Bapa untuk menggapai dengan kehidupan yang beriman kepadamu, dengan kehidupan yang selalu berkenan di hadapan-Mu, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami boleh merasakan bahwa selagi masih hidup kami di dunia ini, kami tetap percaya Engkaulah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat Amin KPS Harapan Indah ini, dalam setiap planning, dalam pembangunan gedung, Tuhan Engkau melihat bagaimana daya juang mereka, Engkau melihat bagaimana juga pengharapan mereka, secara khusus Tuhan, bagaimana mereka dengan segera, dengan cepat boleh menyelesaikan hutang-hutang pembangunan gedung gereja ini. Mari Tuhan Yesus, yakinkan jemaat-Mu, Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka, Engkau senantiasa memberkati kesehatan mereka dan kesatuan mereka, untuk bagaimana mereka boleh bersehati, berpikir, melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari berdoa Tuhan jemaat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang kecil, yang belum sekolah, yang sudah bersekolah, yang masih kuliah dan masih di dalam pengangguran mencari pekerjaan. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam lengan pemasihan-Mu, biar Engkau juga menguatkan mereka, mengingatkan mereka dan memberkati mereka dalam setiap pergumulan dan bahkan juga harapan-harapan mereka. Yakinkan mereka Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka. Kalaupun pergumulan mereka begitu banyak, Tuhan Yesus, secara khusus juga kami bersyukur kalau anak-anak Tuhan yang boleh memasuki sekolah yang baru, yang belum sekolah menjadi TK atau memasuki SD, SMP, SMA, dan juga akan memasuki bangku perkuliahan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Engkau berikan kepada mereka, biarlah itu juga menjadi motivasi bagi mereka untuk semakin tekun belajar mencari ilmu dan semakin tekun juga beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami yang sudah merasakan kelulusan, yang sudah merasakan berkat Tuhan. Yakinkan mereka Tuhan, Engkau selalu ada bagi mereka. Dan juga secara khusus Tuhan, buat anak-anak kami yang masih mencari pekerjaan, yakinkan juga mereka Tuhan, Engkau akan memberikan masa depan yang baik kepada mereka, sesuai dengan apa yang mereka miliki dan sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Dan juga buat anak-anak Tuhan yang layak menerima pasangan hidupnya, yang mencari jodoh, Tuhan Yesus Tuhan yang baik, kami rindu kalau anak-anak kami juga hidup dalam kehendak-Mu, biarlah mereka juga mencari pasangan mereka yang beriman kepada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan dunia ini menguasai hidup mereka, tetapi biarlah firman Tuhan yang menguasai, mengendalikan kehidupan mereka, supaya mereka melihat dengan iman percaya mereka, pasangan mereka adalah yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang akan menjalankan ikat janji kudus Al-Qadanan Fuhul Marhajabuan Aima menyembah Nihuryamu Tuhan Sara menyembah silalahi takon tunamani hardo hasurungan lumban balodini Aima nasloli pamasabani tanggal 22 Juni nalahoroon Tuhan paima ijupakon sedia panorang ini lobeham sedia Tuhan bereham hama kesehatan bereham hama semangat sungguh ase pada nasihol yauhum sedia tetap ibadah kepada na marhapur sayang sedia hubamu asihagani kani Tuhan mardalan humadiar romban huban harusuni uhurmu Tuhan Yesus tuntun mereka juga supaya mereka menjaga kekudusan kehidupan mereka
sehingga mereka menjadi anak-anak yang Tuhan senangi. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak jemaat ini yang akan menerima berkat pernikahan kudus Aima Ridwan Hadianto Simarmata, Patawan Tunangan Desmaria Borurba yang akan diadakan di jemaat ini pada tanggal 29 Juni yang akan datang. Tuhan Yesus, kami percaya mereka telah menjalankan ikat janji kudus di hadapan-Mu, di hadapan jemaat dan di hadapan keluarga. Mari Tuhan, berikan mereka juga kesehatan, berikan mereka juga iman percaya bahwa pernikahan kudus yang akan mereka terima nantinya adalah anugerah yang daripada-Mu. Lebihan sedia Tuhan, asal tetap sedia humaga di gereja na etek-etek ilo-ilo aja ilo-ilo di dunia on. Dan berikan juga mereka berkat sukacita. Aja sungai dan keluarga kedua belah pihak. Berikan kesehatan, berikan juga kelancaran, supaya apapun yang mereka rencanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Padalan ini marguluhan nami di tahun berserangan hubamu Bapa. Asihan nama masuk-masuk kanan yang hagani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hasaman nami na berulang tahun dan nasa minggu Tuhan. Ipang besaranan hubamu ay maghinang Asyriani Nurdele Silang Inang Rosente Sinaga Alvin Jaden Nedurga Bapak Lustar Daman Bapak Arion Ewogia Saragi pakunalang tersebutihan namin pada persada Tuhan berkati tubuh mereka, berkati kesehatan mereka, berkati juga sukacita mereka, bahkan pekerjaan mereka, bahkan cita-cita mereka, supaya orang tua kami, anak-anak kami yang bersukacita oleh usia yang bertambah yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka semakin mensyukuri berkat Tuhan, mereka juga semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ipondokkan hagan sedia, hubagas tangan mengatasi ini. Terima kasih Bapak Tuhan, jadi operasi pangimbuan kami hubamu. Tapi pesluhur nami hamba namang bodo ahana ihapang kanan bagi perguluhan ini halanya yang pembesbangan mana sila-sila nami hubamu Tuhan pasalkan hubamu harus hubamu sasakan hagan berusaha nami Tuhan asemar marihon ini talu alma tengah nami iyan nani pasu kasumu marihon ni Yesus Kristus Tuhan nami jaluhan panggo pangguan nami amin. Aima yang dosen kita galang kita karena kita malode makan ini baba nata diunjukkan Tuhan galang manggalang Aima nakar surat bani sada daroniya dua manusia ayat 1 orang ay isi maahu anjaha ahama bangsa pakin asibukan namin marbudu himbani yang jari uhusonin ay marharorohan himbaludo ganu anjaha na himbani naman mulindo na dinirenan ini bahang sonari pemboswan hitama galangan kata
martonggo manita mengondoskan galangan tahu dan Tuhan may bata. Tuhan may bata, Bapa namin, pagdiyan layak janah na unsya uban namin. Terima kasih na katahanan namin hubamu. Halang tenggo ipasukasuhan gulog namin. Buma ihasamanham namin, jana ipasukasuhan gulog namin dasar bangsa daryo. Samari ibagas malas diuhur, rodohan namin mengondoskan bani horja na dari nasin sa sumurin. Gabi kalangan terima kasihan, takkan puji-pujian namin hubamu. Oleh sejalahan magalangan namun, bahkan hasanatan negaramu, jangan membangun lambing markata lidahan, harajaumu ibunya ini. Ibadah seluruh anakmu, Yesus Kristus Tuhan namin, jaloh matonggo namin. Amin. Bamu o Tuhan manugbahay. Hamay Bapa paridog niuhur, ipasirpir hamdo sagala naburudan namin, lobuhin dami nangyarataw namin, lobuhin dami aparan na nagkikirkin na namin. Patubuhan na makahulong na bagay ini, ibagas sa uhuron namin. Kasi marisa na uhuron namin, makahulong hanang balidan doon namin. Bahir ng mahanami parsimada, bani pagdadagahin na sumulong ini. Jalahan mahanami pakumbong namin, maribay Jesus Kristus, Tuhan na manghulong, andiyaha marmalasa rapakon na ibababa, ibagat sa daon nito na pasing. Amin. Lahuma nasyam, dari tahun nasyam na ito matulong ni si Saju begi-begi, hamuyaon ni, ito matulong ni bangsa-bangsa, halungan na binahin ni ay. Jalogita ma, pasu-pasu, hinda na Tuhan na ibaba. Pasu-pasu ang jaga itarang Tuhan na ibaba manita. Isandangkan Tuhan may balana mabuhiri di bata. Jangan malu, lo maubur ni manudah kita. Idodokin Tuhan may balana mabuhiri di bata. Jangan ikas madanay, pubani tunggu tabi. Amin. Sisara waktu ini bersama. Jadi maksud saya jangan baik